ada Raihan TFG. Menteri Pendaya Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi Kamis kemarin mencabut laporan terkait ancaman terhadapnya yang dilakukan oleh seorang Baiklah, kita akan Yudi Krisnandi dan Masyudi telah bertemu dengan dan juga berdamai, namun Yudi belum bisa memastikan apakah berkas kasusnya sudah dihentikan atau SP3 karena perdamaian baru saja terjadi. Sementara itu, mantan Menteri Pertanian Suswono mengaku bersedia untuk menjadi jaminan atas penangguhan penahanan Masyudi. Sebelumnya pada Kamis 3 Maret 2016, Masyudi ditangkap di Brebes atas tuduhan tindak pidana karena telah mengirim SMS yang berisi ancaman terhadap Yudi Krisnandi. Dan kita telah terhubung via telepon dengan Bapak Suswono, mantan Menteri Pertanian yang sekaligus menjadi penjamin pembebasan dari Masyudi. Selamat siang Pak Suswono. Iya. Selamat siang Pak. Pak Suswono, selamat siang. Selamat siang, masyarakat. Ya Pak Suswono, langsung saja, ini yang menyebabkan Anda bersedia untuk menjadi penjamin apa ini Pak? Ya, saya setelah 2 kali menengok yang bersangkutan, saudara Masyudi, ya. Jadi, saya pikir ya, tidak akan ada yang sejauh itu apa yang tertulis di SMS itu, sehingga saya siap menjamin untuk itu. Baik Pak Suswono, kalau melihat dari Anda sudah membaca bagaimana surat dan juga yang dalam bentuk ancaman ini, bagaimana Anda sebenarnya melihat kasus Masyudi ini? Apakah dengan dilaporkan ini sebenarnya Menpan RB terlalu reaktif begitu? Iya, memang kalau lihat dari apa yang saya juga sempat dialog dengan Pak Menpan, bahwa dia mengira bahwa saudara Masyudi ini kalau ya, dia bukan sebagai tenaga honorer, baik guru honorer, ya, padahal faktanya dia adalah guru honorer. Dan inilah yang kemudian juga memicu saudara Masyudi dikatakan oleh saudara Reza Palevi, staff pribadinya Pak Menpan itu, yang mengatakan bahwa Anda salah ya, begitulah. Dia menyampaikan seperti itu. Nah, sehingga ketika dibilang salah itulah kemudian dia juga begitu, padahal dia sudah 16 tahun sebagai guru honorer dan dengan gaji terakhir 350.000 per bulan ya. Sementara pernah dijanjikan mau diangkat jadi PNS, kemudian tiba-tiba ada keputusan baru, Menpan menyetop, tidak lagi mau diangkat. Nah, itu seperti itu tentu membuat yang bersangkutan ini jadi ya panik ya. Saya kira bisa dipahami lah suasana kebatinan yang bersangkutan ya. Nah, tetapi memang ini juga salah kemudian dia membatukan. Makanya ketika itu coba memediasi, kemudian dia menulis surat permohonan maaf, termasuk juga teralikan, saya rekam juga, dan saya tunjukkan kepada Pak Menpan bahwa apa yang dikhawatirkan insya Allah tidak akan terjadi lagi. Baik Pak Suswono, ini terbaru ada informasi bahwa telah ada perdamaian antara kedua belah pihak, baik dari Yudi Krisnandi dan juga pihak dari Masyudi. Tanggapan Anda? Ya, saya kira ini satu solusi yang terbaik ya. Artinya hukum ini kan, proses hukum nanti terakibat ketika memang tidak ada jalan keluar ya. Sementara kan dengan perdamaian yang dilakukan sehingga masing-masing ya legowo menyadari akan keseluruhannya ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat positif ya. Menurut saya dengan kejadian ini saya kira masing-masing ya bisa melakukan introspeksi. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi tidak langsung reaktif ya, tetapi tentu perlu digali dulu ya apa latar belakangnya dan apakah memang apa yang ada dalam pikirannya ya, seperti itu. Nah, dan ternyata kan ini kesalahpahaman seperti itu. Baik Pak, apakah ini artinya kasus ini sudah berhenti sampai sini Pak? Ya, saya kira untuk kasus antara Pak Masyudi dengan Menpan saya kira sudah terbaik saja ya, karena sudah dicabut sudah ada pencabutannya, dan kemudian juga saya pun juga memberi tanda tangan untuk menjamin bahwa dia tidak akan melakukan tindakan sebagaimana yang dikhawatirkan Pak Menpan. Baik, terima kasih Pak Suswono telah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Live. Dan produser lapangan CNN Indonesia Raff Kahvi saat ini di Kementerian Perdagangan dan Reformasi Birokrasi. Raff, selain isu mengenai pencabutan dari laporan Pak Yudi Krisnandi, ada isu lain yakni mengenai
tuntutan dari para guru honorer. Seperti apa sebenarnya kebijakan untuk para guru honorer sejauh ini, Rafa? Ya, Renhat, memang kebijakan dari Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara ini tetap berdasarkan pada mekanisme yang tetap berlaku, yaitu bahwa tenaga honorer kategori 2 jika ingin menjadi CPNS tetap harus mengikuti seleksi calon penerimaan pegawai negeri sipil. Namun Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi ini akhirnya memperpanjang moratorium penerimaan CPNS dari yang sebelumnya tahun 2015 menjadi tahun 2016, dikarenakan seperti yang dikatakan oleh Menteri Trisnandi mengatakan bahwa belum ada anggaran yang dapat diberikan untuk penerimaan calon tenaga honorer, maksud kami calon tenaga honorer atau pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil. Dan saat ini saya bersama dengan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi dari Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara, Pak Herman. Sebenarnya apa sih yang membuat tenaga honorer ini sulit untuk diangkat, khususnya kategori 2 ini untuk menjadi pegawai negeri sipil? Perlu kami informasikan bahwa tenaga honorer ini sebetulnya secara de jure sudah selesai, karena sampai dengan tahun 2014 pemerintah sudah mengangkat kurang lebih 1 juta tenaga honorer yang diangkat otomatis menjadi CPNS. Adapun teman-teman tenaga honorer kategori 2 ini adalah yang kemarin ikut testing tahun 2017 tetapi tidak lulus. Jadi jumlahnya itu ada 600.000 dan sesuai dengan ketentuan ikut testing sebanyak 210.000 akan lulus dan sudah diangkat menjadi CPNS dari misalnya 400.000 lebih belum yang jadi CPNS karena memang tidak lulus. Nah, karena itu kami memandang sebetulnya masalah honorer ini sudah Reva kesini ya, Reva. Karena apa? Karena sesuai dengan PP 56 tahun 2000 Kesini kamu. Tunggu dulu, aku lagi ya. pada bulan Desember tahun 2014, sehingga teman-teman dari mengaku juga sulit untuk dapat menjadi CPNS secara otomatis karena memang mereka sudah mengikuti testing. Apalagi tahun 2014 kita ada di era undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi siapapun yang ingin menjadi aparatur sipil negara, baik PNS, pegawai negeri sipil maupun P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus mengikuti testing. Jadi teman-teman sebetulnya bisa menjadi CPNS selama ikut testing. Oke, Pak Yudi Krisnadi waktu itu meminta anggaran tambahan dari menjadi 28 miliar, di mana 16 miliarnya untuk pengangkatan kategori 2 ini. Kalau selain masalah anggaran, kemudian solusi apa yang sebenarnya bisa diberikan dari kementerian ini? Perlu juga diklarifikasi bahwa yang dilakukan dari itu validasi data ini. Pecah sudah. Seperti ya. Sehingga kami mengharapkan data itu bisa validitas, karena itu menyampaikan anggaran sebesar kurang lebih 16 miliar, tetapi sebenarnya itu tidak teralokasi di APBN 2016. Jadi terkendala masalah anggaran, kemudian terkendala yang pertama masalah tataran undang-undang. Namun demikian, Pak Menteri sudah menyampaikan secara jelas dan terang benderang sebetulnya ada alternatif solusi untuk teman-teman tenaga honorer ini apabila ingin menjadi CPNS. Yang pertama, bagi teman-teman tenaga honorer kategori 2 yang usianya 35 tahun ke bawah bisa ikut testing CPNS. Tentu nanti bisa diberikan format formasi menjadi samping persis dengan teman-teman bupati muda, bupati yang dari umum misalnya. Itu dimiliki yang kedua, bagi usianya 35 tahun ke atas bisa mengikuti testing P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang Gini. katanya Ini mah namanya robot. Baik, terima kasih Rafa langsung dari yang panel. Dan guru honorer langsung resmi dipanggilkan dari sana. Berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya.
usianya di antara 3 dan 5 tahun. Anak pasangan Joko Wirianto dan juga Wahyu Sekali ini masalah baru sih. Enggak lah. dengan Enggak apa-apa bang, pengalaman. Kalau bukan ada fee kan sampai Ya kalau bukan tadi ya, boleh dah. kelas 6 SD di usianya yang baru 8 tahun. SD Multi Limual Anak Soleh 2024 yang sekolah memberi Pato kesempatan naik kelas lebih cepat karena ia mampu menyelesaikan tugas setara dengan dengan yang diambil anak-anak dan juga kakak kelasnya. Tetapi Pato justru terancam gagal untuk mengikuti ujian nasional tingkat SD yang akan dilaksanakan pada April mendatang lantaran usianya yang masih terlalu muda. Kami pihak Dinas Sidoarjo, Masyarakat Sidoarjo disamakan dengan Anak dia tak bisa ikut. Hah? Anak saya baru 7 tahun tapi udah bisa ujian SMP pun dia bisa ikuti. Coba terus. Tapi nggak digaji ya. Buat terus. Itulah Indonesia lucunya. Kalau di luar negeri kan di buku anak itu kan. Jangan luar negeri itu ada. Itu N. Universitas ya? Dia tak punya itu.